Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Husnul, sarjana agama. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMK Yudakarya Kota Magelang, sekaligus mahasiswa batch 2 PPG Daljab 2024 di Universitas Islam Negeri Salatiga. Dengar nomor induk mahasiswa 27030241103. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja dengan model pembelajaran P5 PPRA dengan materi pembuatan kaligrafi dari bungkus snack dengan tema gaya hidup berkelanjutan untuk meningkatkan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah masuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar semangat, tak kasih pantun ya. Iya. Pergi ke pasar beli tomat. Cakep. Tomat dijual oleh Pak Mama. Cakep. Yang menjawab salam dengan semangat tidak akan pernah punya hutang sampai hari kiamat. Saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa maulana Muhammadin ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama dan yang utama, marilah kita bersama-sama tahan tinjunya, taat bosan-bosannya dan tak jemu-jemunya untuk selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan Allah, yaitu berupa kenikmatan iman, Islam, kesehatan dan kekuatan. Sehingga dengan kenikmatan tersebut kita semua masih bisa bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim dalam majelis yang mulia, yaitu majelis ta'lim, majelis ilmu dalam keadaan sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun. Marilah kenikmatan kali ini kita ikrarkan bilisan dengan bacaan tahmid hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat menyertai salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah satu nabi, salah satu rasul yang selalu kita jadikan uswah, contoh, teladan, idola dan role model yang ideal. Dan satu-satunya nabi dan rasul yang selalu kita tunggu-tunggu syafaatnya fi dunya hatal akhirat, dari dunia hingga akhirat kelak. Dan semoga yang hadir di sini, termasuk kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, sahabat kita, digolongkan sebagai hamba Allah, umat Rasulullah yang nantinya layak untuk mendapatkan syafaatnya fi dunya hatal akhirat. Allahumma amin. Anakku sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik-baik semuanya. Kayaknya ada yang kosong, ada yang sakit ya? Siapa yang sakit nih? Sakit ya. Kita berdoa yuk agar saudara kita Safik diberi kesembuhan. Al-Hadiyah lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana anta sarok bismika safi la sifa asfa ukasfa wa la yawdu dalil istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai akan saya absen satu. Akan kami absen ya. Mas Adit, Hadir Pak. bagus. Hadir Pak. Bajunya agak rapi ya, anak-anak sekalian. Rapi semuanya. Kemudian tolong dicek ruangannya atau mejanya ada yang kotor. Kalau ada yang kotor silahkan
dibawa keluar. Jangan sampai ada sampah di dalam ruangan. Ya, dicek ya. Oh ada Pak. Ada Pak, mau buang sampah dulu ya. Ya silakan. Ya silakan dibuang di tempat sampah. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Pimpin salah satu untuk berdoa. Mohon untuk ketua kelas memimpin doa. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak sekalian yang kami sayangi dan kami banggakan, marilah agar tertanam kuat jiwa kebanggaan dan kebangsaan kita. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita nyanyikan lagu nasional bersama-sama. Nanti salah satu dari anak-anak yang mimpin, ya. Kita berdiri dulu, ya. Gaya hidup berkelanjutan untuk meningkatkan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Nah, judul subnya adalah membuat produk kaligrafi dari daur ulang bungkus snack. Nah, ini akan kita pelajari ya pada pagi hari. Pembelajaran, tujuan pembelajaran kali ini akan saya terangkan. Pertama, pengertian gaya hidup berkelanjutan dan dampak sampah plastik terhadap lingkungan. Ini tujuan pembelajarannya. Kemudian kedua, membuat karya seni kaligrafi menggunakan bungkus snack sebagai media daur ulang. Kemudian yang ketiga, mekomunikasikan pesan tentang gaya hidup berkelanjutan melalui karya seni kaligrafi. Yang akan kita buat nanti adalah kaligrafi bareng-bareng, kemudian per kelompok, kemudian nanti kita presentasikan. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, kita akan kembali ke pembelajaran kemarin. Ada yang tahu kemarin itu kita menerangkan masalah apa? Ya, Mas Fadli. Menghindari akhlak masnumah atau tercela dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Ya, sip. Bagus. Sip, bagus. Terima kasih. Ya. Apa yang akan Anda lakukan ketika melihat sampah khususnya bungkus snack di jalan-jalan? Itu pasti akan kelihatan nggak enak sekali, kan? Ada yang tahu apa yang akan kita lakukan? Ya, Mbak Saskia. Membuang di bak sampah, Pak, dan bisa untuk membuat kerajinan tangan. Bagus, mantap, betul. Agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, akan kita buat kesepakatan. Dan kesepakatan ini bukan Pak Miftah yang buat, tapi anak sendiri. Kira-kira kesepakatan apa yang akan kita buat? Tidak menggunakan HP saat belajar. Kita semangat untuk masuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kita is breathing dulu, kita asah otak kita itu dengan permainan tangan. Contohnya seperti ini ya. Tembak tembok sama tembak kelinci.
tembak, tembok ya. Tembak, tembok, tembak, tembok, tembak, tembok, tembak, tembok, tembak, tembok, tembak, tembok, tembak, tembok. Kemudian nanti diaplikasikan atau diganti dengan tembak kelinci. Ini kelinci, tembak, 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 kelinci. Oke ya, kita mulai. 1, 2, 3. Tembak, tembok. Tembak, tembok, tembak, tembok, tembak, tembok, tembak kelinci, tembak kelinci, tembak kelinci, ya, tembak kelinci, tembak kelinci. Yuk, salah gak apa-apa. Nanti tembak, yuk, tembak kelinci, tembak tembok, tembak tembok, tembak tembok. Sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membuat kaligrafi yang berbahan dari bekas bungkus semen. Mengapa kita buat seperti itu? Karena ketika kita di jalan-jalan berserakan, itu akan mengganggu pertama memandang mata, kemudian akan menjadi sampah, dan ketika itu bertumpuk-tumpuk maka itu akan menjadi bencana bagi kita. Bahkan kalau di Jakarta itu kalau buang sampah sembarangan bisa menjadi banjir. Sesuai dengan Al-Quran surat Al-A'raf ayat 1, kira-kira ada yang mau baca? Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqakum ba'dal ladzi 'alamul la'allahum yarji'un. Coba yang mau baca artinya siapa? Siapa? Artinya telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasa bagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat Quran surat Al-A'raf ayat 41 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzina 'amilu la'allakum yarji'un. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Ayat ini jelas sekali bahwa kerusakan di muka bumi ini sebagian besar akibat dari ulah tangan-tangan manusia. Buang sampah sembarangan, adanya efek rumah kaca, ya, kemudian pertambangan yang luar biasa, eksploitasi yang luar biasa. Ini menyebabkan bumi ini rusak. Salah satunya akan tantangannya sampah. Ketika sampah itu tidak kita manfaatkan, tidak akan kita buat untuk bermanfaat, maka akan terjadi kerusakan sesuai yang ada di Al-Quran surat Al-A'raf 41 ini. Ya, untuk itu kita berangkat dari ini. Kita nanti akan buat handicraft atau kerajinan tangan, buat kaligrafi. Nanti anak-anak silakan membuat, kemudian kita buat di sini bareng-bareng, kita presentasikan bareng-bareng. Nah, pengertian gaya hidup berkelanjutan, yaitu gaya hidup berkelanjutan adalah pola hidup yang berfokus pada penggunaan sumber daya alam yang efisien dan bertanggung jawab untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Jadi dampak negatifnya apa akan kita buat supaya tidak berdampak maksimal. Kemudian prinsip pertama, mengurangi 3M ya, mengurangi, kemudian menggunakan kembali. Yang ketiga adalah mendaur ulang. Pertama, mengurangi sampah. Kalau anak-anak itu beli makanan, ya, kalau seandainya beli sebelah ya, saya kalau beli sebelah itu biasanya dikasih box itu ya. Nggak usah minta box untuk bisa menguranginya, dikurangi dulu. Nggak usah pakai box. Kemudian seandainya memang lebih bagus ya bawa plastik sendiri di rumah. Itu adalah cara efektif untuk menguranginya. Kasih box, nggak usah pakai box bu, plastik saja. Atau bawa plastik dari rumah. Ini pertama mengurangi. Kemudian yang kedua, menggunakan kembali. Plastik yang sudah kita pakai bisa digunakan kembali. Ya, jadi bisa dipakai lagi selama itu tidak bocor atau kotor. Ya. Jadi ini akan di samping akan menghemat uang, juga kita akan menanggulangi persampahan yang luar biasa di akhir-akhir ini. Kemudian yang ketiga adalah mendaur ulang. Nah, mendaur ulang ini akan kita pakai. Jadi anak-anak beli snack ya, bungkus snack.
Nah, bungkus snack itu jangan kita buang, kita ambil, kemudian kita buat kaligrafi nanti ya, kita potong kecil-kecil. Ya, setelah itu kita potong, kita buat kaligrafi. Ini akan bisa bermanfaat buat kita semuanya. Pertama, pola pikir kita akan cerdas. Kemudian seandainya itu bagus, bisa kita jual, baik secara offline maupun online. Nah, sampah plastik dan dampaknya. Sampah plastik terutama bungkus snack menjadi salah satu jenis sampah yang paling sulit untuk terurai, mencemari lingkungan. Kita kayaknya membuang sampah ya sembarangan. Ini susah, plastik itu susah. Sampai berpuluh-puluh tahun untuk bisa terurai dengan tanah. Bahkan ada yang mengatakan sampai beratus-ratus tahun. Ini akan mencemari tanah. Kemudian plastik membutuhkan ratusan tahun untuk terurai, sehingga dapat mengancam kehidupan satwa liar dan mencemari air tanah serta lautan. Kalau di tanah kadang-kadang kita nanti mau membuat sumur, banyak plastiknya, tidak akan maksimal sumur itu. Kemudian seandainya kita nanam tanaman, tidak akan maksimal dan tidak akan subur karena banyak plastiknya. Kemudian ketika di lautan akan mencemari lautan, banyak ikan-ikan yang akan mati, biota lautan akan mati karena banyak plastik. Bahkan ikan ada yang makan plastik bisa mati. Kemudian yang terakhir, oleh karena itu penting untuk mendaur ulang, penting sekali mendaur ulang sampah plastik tersebut, termasuk bungkus snack menjadi barang yang berguna, termasuk untuk souvenir, untuk hiasan dinding, bahkan bisa untuk kita jual. Yang akan kita kerjakan nanti dari bekas bungkus snack akan kita buat kaligrafi. Nah, kaligrafi adalah seni menulis atau menulis dengan huruf atau simbol yang indah dan estetis, cantik ya. Biasanya kaligrafi menggunakan kertas, tapi dalam proyek ini, untuk proyek ini, kaligrafi akan kita buat menggunakan bungkus snack sebagai bahan daur ulang untuk memanfaatkan, tidak hanya dibuang, akan kita manfaatkan untuk daur ulang ini menjadi kaligrafi. Dalam kaligrafi, nah manfaatnya dalam kaligrafi ada pesan yang disampaikan melalui tulisan dapat mudah kesadaran akan isu lingkungan. Termasuk ketika kita akan membuat kaligrafi tadi itu, Al-A'raf ayat 1. Itu tulisan Buhanul Fasad fil Bari bima kasabat aydin nas. Ketika kita buat tulisan kemudian dari bahan bekas snack, tahu bahwa itu akan menyebabkan kerusakan, akan menyadari itu. Nah, untuk membuat kaligrafi yang berbahan baku dari daur ulang bungkus snack, pertama yang kita siapkan adalah kertas kosong untuk medianya, kertas kosong ya. Ini kertas untuk medianya. Setelah itu nanti nyari bahan bekas bungkus plastik snack, boleh snack, boleh kopi dan sebagainya. Kemudian kita bersihkan, kemudian menyediakan lem. Nah, setelah lem, kemudian gunting. Nah, nanti anak-anak akan kita buat bersama bareng-bareng. Nah, setelah itu kemudian anak-anak ngemal, buat tulisan. Boleh nanti tulisan Muhammad, boleh nanti Allah, boleh Alhamdulillah, boleh Allahu Akbar. Setelah dimal ya, setelah itu potong kecil-kecil, kemudian dilem mengikuti malnya itu. Paham? Nah, setelah itu sebelum anak-anak untuk mengerjakan praktek membuat kaligrafi dari bahan daur ulang plastik, akan saya kasihkan ke kami ini dulu ya, lembar kerja peserta didik. Cara-caranya seperti apa? Ya, pelajari dulu nanti. Ya, pelajari dulu. Nanti setelah itu buat kelompok. Ya, itu lebih jelasnya. Marilah kita praktekkan apa yang Pak Miftah teorikan tadi, kita praktekkan bareng-bareng. Nanti akan Pak Miftah kasihkan kertas yang kosong. Kemudian kita buat kelompok. Ini ada 1, 2, 3. 3 kelompok ya. 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, nanti setelah selesai kita presentasikan. Dari itu, untuk itu meja ditaruh ke belakang. Kemudian dihadap-hadap ya. Oke ya. Akan kita bagian bahannya ya. Sudah akan kita bagian bahannya. Nah, kemudian nanti anak-anak ngemal. Ada Muhammad,
Allah, kemudian alhamdulillah, silakan. Ya, akan kita bagian bahannya. Ini tasnya ya. Guntingnya. Untuk warna lebih bagus, digradasi harus dikombinasikan ya, supaya nanti warna-warni. Nanti akan secara otomatis akan bagus karena udah warna-warni. Kombinasikan. Oke. Wah, sudah selesai, mari kita beresin. Ya, hasil kita. Pada selesai belum anak? Alhamdulillah. Kalau sudah, nanti dirapikan lagi. Ya, dirapikan lagi. Ya. Ya. Ya, sini. Ya. Seperti semula, tadinya bersih, kita kembali ke bersih lagi. An-nadhafatul minal iman. Sudah selesai semua atau? Sudah belum? Kelompok satu sudah belum? Oh, lihat. Ya. Ya, bagus. Ya, kelompok dua? Ya, sudah bagus. Kemudian kita kembalikan lagi seperti semula. Kita kembalikan lagi, nanti kita presentasi ke depan. Yang mempresentasikan satu, kemudian yang temannya silakan duduk. Kemudian nanti ada tanya jawab. Yang menjawab nanti yang mempresentasikan. Kalau nggak bisa, nanti yang menjawab teman-temannya. Ya, ayo kita kembalikan lagi, yuk kembali yuk. Lagi yuk. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah selesai. Anak-anak untuk membuat daur ulang ini. Dari alhamdulillah dalam pembelajaran ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan tinggal kita mempresentasikan. Kita presentasikan bareng-bareng. Sudah kita bagi kelompok 1, 2, dan 3. Nah, kebetulan tadi sudah kita undi kelompok 1 dulu ternyata. Nanti kelompok 1 silahkan ke depan mempresentasikan hasil proyeknya anak-anak. Nah, setelah dipresentasikan nanti yang lainnya duduk di sini, yang 1 mempresentasikan. Oke, bisa ya? Yuk, kelompok 1 dulu. Yang 3 orang, yang semuanya dulu semua dulu. Ya, kelompok 1. Siapa yang mau lagi? Ya. Silakan di sini yang mempresentasikan ini tulisan Allah ya. Allah itu ahadun, 1. Ini anak-anak menulis kaligrafi Allah. Nah, nanti kita tinggal menyempurnakan karena ini waktunya hanya sebentar, jadi sehingga tidak sempat untuk membuat bingkainya. Nanti pertemuan berikutnya akan kita bareng-bareng buat bingkainya. Untuk lebih jelasnya akan kita presentasikan kelompok 1 yang akan disampaikan oleh Mbak Dista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di depan akan mempresentasikan hasil karya kami, yaitu kaligrafi dengan daur ulang plastik yang bertuliskan asma Allah. Dan kaligrafi adalah seni melukis dengan huruf atau simbol yang indah dan estetis. Biasanya kaligrafi menggunakan media kertas, tetapi dalam proyek ini kaligrafi akan dibuat menggunakan buku snack sebagai bahan daur ulang. Dalam kaligrafi, pesan yang disampaikan melalui tulisan dapat menggugah kesadaran akan isu lingkungan dan mengajak orang untuk berperan aktif dalam pelestarian alam.
Dengan membuat kaligrafi ini, kita dapat belajar membuat hasil karya daur ulang bungkus snack dan kopi menjadi kaligrafi seperti ini. Kita jadi lebih menghargai sampah dan jadi tahu bahwa sesuatu yang dibuang kadang bisa mendatangkan manfaat bagi orang-orang yang kreatif dan bahkan bisa mendapatkan keuntungan dari karya ini berupa ilmu atau bahkan pun pendapatan atau uang. Ya, sip, kaligrafinya, presentasinya silakan duduk kembali. Saya review dulu. Bagus presentasinya ya. Tadi presentasikan tentang asma Allah yang berkaitan dengan kaligrafi dari seni menulis dengan huruf, simbol dan budaya estetis. Tapi yang kita buat adalah dengan bahan baku daur ulang. Nah, ini bisa sempurnakan lagi ya Mbak ya, karena waktunya memang tidak cukup. Nanti akan kita buat bingkai. Ya. Terima kasih atas presentasinya. Silakan kembali ke bangkunya masing-masing. Akan saya nilai nantinya. Oke. Sekarang kelompok 2. Nah, kelompok 2 dari kelompok 2 ini akan mempresentasikan ke Mas Bagus ya. Nanti silakan ke depan kita presentasikan salah satu dari proyek dari kelompok 2 adalah menulis kaligrafi bertulisan Muhammad, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang baru-baru ini kita peringati beliau Isra Mi'raj. Isra itu perjalanan, ya. Mi'raj itu naik ke Sidratul Muntaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan kaligrafi dari kelompok 2. Kaligrafi adalah seni melukis dengan huruf atau simbol yang indah dan estetis. Biasanya kaligrafi menggunakan media kertas, tetapi dalam proyek ini kaligrafi akan dibuat menggunakan bungkus snack sebagai bahan daur ulang. Dalam kaligrafi, pesan yang disampaikan melalui tulisan dapat menggugah kesadaran akan isu lingkungan dan mengajak orang untuk berperan aktif dalam pelestarian alam. Dengan membuat kaligrafi ini, kita akan selalu mengingat Allah dan Rasul-Nya. 2. Jadi lebih kreatif untuk terus berkarya. 3. Memanfaatkan bahan daur ulang sampah khususnya bungkus snack dan kopi untuk membuat karya seni. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan semuanya. Kelompok 2 Mas Bagus yang telah mempresentasikan kalimat atau kaligrafi bertuliskan Muhammad ya. Dari tulisan ini kita bisa mengambil pelajaran hikmahnya. Dari yang dibuang-buang menjadi yang bermanfaat, kemudian bermanfaat lagi ketika kita itu ditempel ya. Kemudian kita membacanya, di situ ada nilai ibadahnya. Allah, kita bilang Allah, ada nilai ibadahnya. Termasuk Muhammad ada nilai ibadahnya. Apalagi hari ini barusan kita peringati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa sekali. Silakan Mas Adit atau Mas Bagus kembali ke mejanya masing-masing. Nah, nanti akan saya nilai, ya. Akan saya nilai, nilainya nilai kelompok, ya. Dan akan saya nilai personal. Seperti apa keaktifan anak-anak dalam bekerja kelompok atau jaring, teamwork itu seperti apa? Ya, silakan kembali ke. Alhamdulillahirabbil alamin, dari materi awal sampai akhir sudah kita laksanakan. Dari mulai teori yang saya kasihkan gimana caranya membuat daur ulang sampah menjadi hal yang bersifat kreatif. Nah, dan juga kita praktekkan dan sudah menjadi kaligrafi yang luar biasa, hasilnya luar biasa, bagus sekali. Nah, sebelum kita tutup, ya, ada pertanyaan? Oh ya, Mbak Dista. Izin bertanya Pak, apakah membuang sampah termasuk perbuatan yang punya nilai ibadah? Pertanyaan yang bagus. Apakah membuang sampah termasuk dari perbuatan yang bernilai ibadah? Betul. Karena ada kata mengatakan an-nadhafatul minal iman. Kebersihan sebagai dari iman. Dan ada hadis yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Orang yang bermanfaat adalah orang yang bagus, ya. Khairun nas anfa'un linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat manusia lainnya. Nah, ini karena innamal a'malu binniyat. Ketika kita membuang sampah, kemudian di situ jadi bersih. Ketika bersih ya, kemudian seandainya di sampah itu kok ternyata ada kotoran atau yang licin, kita bersihkan, membuat orang tidak terpleset, atau di situ ada pakunya, kemudian kita singkirkan pakunya, di situ ada durinya, kita singkirkan durinya, di situ ada nilai ibadah. Berarti membuang sampah termasuk dari ibadah muamalah.
Jadi usahakan kalau di rumah tidak ada sampah. Sebelum kita berangkat sekolah, sampah harus bersih. Sebelum kita tidur, sampah harus bersih. Jangan sampai kita itu hidupnya nyampah. Banyak orang-orang sembarangan yang membuang sampah sembarangannya. Dari awal sampai akhir, capek nggak anak-anak sebenarnya? Capek ya? Ya, kita sebelum kita tutup, agar kita pegel-pegel tadi, kita mengerjakan membuat kaligrafi dari bekas bungkus snack. Itu capek, kita berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Ya, berdiri dulu. Nanti saling pijat ya. Ya. Ya, madep kanan gerak. Ya. Yuk, yang cowok sama cewek nggak usah. Nah, ya, pijat dulu sini. Nah, sambil mendoakan ya, Mas ya, selalu ya Mas ya. Ya. Gini dulu. Ya. Jadi anak soleh ya Mas ya. Ya. Jadi anak sukses. Kalau gini kan lagi ya, betul. Gini ya. Gini Mas. Ya. Udah. Selesai. Balik kanan gerak. Nah, gantian sekarang. Gantian. Ya, yuk sambil dipijit sambil didoakan. Ya. Jadi anak soleh ya Mas ya. Ya. Sukses selalu ya Mas ya. Ya. Semangat terus belajar. Ya. Ya, oke. Kayak gini ya. Tadi itu mulai situ. Enak. Pundaknya lagi. Ya. Sambil gini. Jangan capek ya. Udah, ayo kita duduk lagi. Ya. Dari materi tadi akan kita simpulkan bareng-bareng. Kita simpulkan bareng-bareng ya. Dari mulai menyimpulkan cara membuatnya seperti apa, kemudian kita menyimpulkan dari deskripsinya seperti apa. Sebelum Pak Miftah menyimpulkan, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan ya? Ya, silakan. Siap, monggo. Saya Pak. Kita lebih bisa menghargai kebersihan Pak, sampai akan bermanfaat bagi orang-orang yang kreatif dan akan mendapatkan pemasukan bila laku dijual Pak. Mengamalkan prinsip Islam tentang menjaga kebersihan. Sip, bagus. Tepuk tangan yuk. Ya, sip, bagus. Jawabannya sudah 95%, tinggal 5%. Hampir sempurna. Dari A sampai Z sudah disimpulkan oleh Mas Adit. Berarti apa yang Pak Miftah tadi sampaikan bisa mencerna. Dari mulai mempraktekkan, ya dari teori dipraktekkan, kemudian diteorikan lagi. Nah, ini nanti anak-anak bisa mempraktekkan di rumah ya. Kita praktekkan di rumah sendiri, nyari bahannya. Dan bahannya itu sama-sama itu ada. Kalau makan apa-apa jangan dibuang. Ya, kita manfaatkan untuk membuat kaligrafi, bisa untuk yang lainnya. Tidak harus tulisan Arab, bisa yang lainnya. Cuma kalau tulisan Arab itu ada nilai ibadahnya di situ. Sehingga ketika kita di samping sudah tidak bermanfaat menjadi bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia dari bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Anak-anak sekalian yang saya sayangi dan kami banggakan, dari pembelajaran ini kira-kira asik nggak anak? Asik ya? Asik. Nah, sip sekali pembelajaran kali ini. Untuk itu kita akhiri pada kali ini. Dari materi yang Pak Miftah sampaikan, dari A sampai Z tadi, kira-kira paham nggak? Paham. Nah, apakah anak-anak asik nggak belajar pada kali ini? Asik. Ya, alhamdulillah. Kalau asik berarti nanti kita model pembelajaran kita ganti lagi agar tambah asik lagi. Nah, alhamdulillah sebelum kita tutup bareng-bareng dengan doa, Pak Miftah ingin menyampaikan materi yang akan datang. Kewajiban seorang muslim kepada muslim yang meninggal, yaitu merawat jenazah. Merawat jenazah itu fardu kifayah, fardu kolektif. Yaitu pertama, yaitu memandikan. Kedua, mengkafani. Tiga, mensolati. Kemudian keempat yaitu memakamkan atau mengubur. Besok materi itu yang Pak Miftah sampaikan. Sebelum nanti Pak Miftah sampaikan, Pak Miftah ingin anak-anak belajar dulu agar anak-anak tidak gaptek atau tidak bingung ya. Boleh melalui internet, boleh melalui HP, manfaatkan HP semaksimal mungkin ya. HP itu seperti apa? Seperti dua sisi mata pisau. Siapa yang tergantung memakainya. Bisa HP itu bisa menyebabkan kita sukses, bisa menyebabkan kita gagal. Itu HP. Tergantung siapa yang memakainya. Seperti pisau. Pisau itu yang megang siapa? Kalau pisau itu yang megang penjahat, bisa untuk berbuat jahat, untuk musuh. Tapi ketika pisau itu dipakai untuk orang yang berkeahlian dari pisau seperti chef, tukang masak ya, itu bisa bermanfaat. Khairunas anfa'ulinnas, bisa bermanfaat buat orang lainnya. Nah, untuk itu besok pertemuan berikutnya jangan lupa kita sudah belajar HP kita manfaatkan semaksimal mungkin ya, karena kita tidak lepas dari itu. Oke. Anak, sebelum kita selesaikan
materi atau materi pada pagi hari ini agar pembelajaran ini berkah dan bermanfaat. Kita tutup bersama-sama, kita berdoa bersama-sama seperti biasanya dipimpin oleh ketua kelas. Silakan untuk berdoa, mungkin salah satu berdoa. Duduk siap. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, sudah kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Sebelum kita akhiri, tadi saya buka dengan pantun dan hari ini kita tutup dengan pantun ya. Semangat ya. Sebelum kita akhiri, karena tadi sudah kita buka dengan pantun, akan kita tutup dengan pantun ya. Apabila pedang melukai tubuh, masih ada harapan untuk sembuh. Namun apabila lidah melukai hati, kemana obat tidak dicari? Sekian demikian. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.